Salam sehat, sehat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dr. Ngakan Putu Daksa Ganapati. Saya adalah dokter spesialis onkologi radiasi di Rumah Sakit Umum Sanglah Denpasar. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai peran radioterapi dalam tata laksana pada penderita kanker. Seperti yang kita ketahui, angka kejadian kanker pada beberapa dasawarsa terakhir semakin meningkat di seluruh dunia. WHO pada tahun 2018 mencatat 9,6 juta kematian diakibatkan oleh kanker. Di Indonesia sendiri, kanker mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dengan data dari riset kesehatan dasar, angka kejadian kanker sekitar 1,9 per 1000 penduduk. Untuk itu, pengetahuan mengenai pencegahan, pengobatan mengenai kanker sangatlah penting. Seperti kita ketahui bersama, pengobatan kanker secara garis besar terdiri dari 3 multidisiplin besar, yaitu pembedahan, kemoterapi, dan radioterapi. Tata laksana kanker hendaknya bersifat multidisiplin, di mana satu modalitas terapi berkaitan satu sama lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas spesifik mengenai radioterapi. Radioterapi adalah modalitas klinis yang menggunakan radiasi pengion untuk menghancurkan sel-sel kanker yang ada dalam tubuh pasien. Dalam tata laksana penyakit kanker, hampir 50% pasien kanker akan memerlukan radioterapi dalam fase pengobatannya. Apakah itu di awal untuk meningkatkan operabilitas atau sebagai terapi utama, biasanya radioterapi berkombinasi dengan kemoterapi, atau pada stadium lanjut di mana radioterapi dapat digunakan untuk mengurangi keluhan-keluhan yang dapat mengganggu kualitas hidup penderita kanker tersebut. Secara garis besar, radioterapi kita berikan melalui 2 cara, yaitu dengan radiasi eksterna, di mana mesin radioterapi berada dengan jarak tertentu dari tubuh pasien. Kemudian radiasi diberikan dengan teknik dan posisi yang telah ditentukan. Selain itu, radioterapi dapat diberikan dengan modalitas brahiterapi, di mana alat atau sumber radioterapi kita masukkan ke dalam tubuh penderita, kita dekatkan ke tumor dari penderita, dan kita berikan dosis yang kita inginkan terbatas pada tumor tersebut. Mungkin banyak dari masyarakat yang belum mengetahui dengan pasti mengenai apa itu radioterapi, dan malah mungkin banyak mitos-mitos yang berkembang di masyarakat mengenai radioterapi itu sendiri. Nah, izinkanlah saya pada kesempatan kali ini membahas mengenai mitos-mitos yang berkembang di masyarakat tentang radioterapi. Mitos pertama yang mungkin saya sering dengar dari anggota masyarakat atau pasien, katanya radioterapi itu menyebabkan kulit terbakar atau gosong. Nah, ini saya ingin tegaskan bahwa radioterapi itu tidak berwarna, tidak berasa, tidak panas, tidak dingin. Radiasi itu merupakan gelombang elektromagnetik yang diberikan masuk ke dalam tubuh penderita. Kita arahkan pada sel-sel kanker sehingga terjadi kerusakan pada sel-sel kanker tersebut yang menyebabkan sel-sel kanker itu berhenti untuk bertumbuh, sehingga diharapkan pertumbuhan sel kanker berhenti dan penyebaran juga dapat dicegah. Nah, ketika memasuki tubuh penderita, radiasi itu pasti melewati kulit. Pada fase awal akan terjadi perubahan-perubahan pada kulit penderita. Perubahan-perubahan tersebut awalnya mungkin kemerahan, nanti lama-kelamaan warna kulit atau pigmen kulit akan mengalami perubahan sehingga kulit akan cenderung berwarna lebih gelap. Namun sekali lagi tidak gosong, tidak terbakar, dan tidak panas. Dan efek samping kulit pada radioterapi itu sifatnya adalah sementara, karena setelah berakhirnya pengobatan dengan radiasi kurang lebih 1-2 minggu, kulit penderita akan kembali lagi seperti semula.
Adapun efek samping pada kulit juga ditentukan oleh status gizi dan ada atau tidaknya penyakit lain pada penderita. Makanya kita harapkan pasien-pasien yang menjalani terapi radiasi itu menjaga hygiene, kebersihan, dan juga konsumsi makanan yang bergizi untuk dapat membantu mengurangi efek samping pada kulit tersebut. Nah, mitos kedua masih berkaitan dengan mitos pertama. Mitos kedua, ada yang bilang bahwa selama radiasi pasien tidak boleh mandi. Nah, itu merupakan kejadian yang sering kami temui di sini. Karena penderita takut ketika mandi kulit akan menjadi lecet, sehingga pasien banyak yang memilih tidak mandi. Nah, itu sebenarnya kita tidak menyarankan penderita untuk tidak mandi. Yang kita edukasi penderita adalah untuk tetap rajin membersihkan kulit atau area radiasi. Namun, karena sedang menjalani terapi radiasi, caranya yang agak berbeda dari kondisi normal. Adapun cara yang kita usulkan atau anjurkan adalah cukup dibasahi dengan air hangat, dengan lap, digunakan waslap, dilap pelan-pelan, kemudian dikeringkan. Dikeringkannya pun tidak boleh langsung digosok. Kita sarankan untuk menekan pelan-pelan, perlahan-lahan, sehingga cairan atau air bekas membersihkan itu akan terserap di lap. Jangan digosok terlalu keras karena kulit yang terkena radiasi itu relatif lebih sensitif dibandingkan kulit lainnya, sehingga itu akan dapat menyebabkan adanya trauma pada kulit tersebut. Namun kebersihan tetap harus dilakukan, karena jika kulit atau area radiasi itu tidak pernah dibersihkan, malah akan menyebabkan dapat terjadinya infeksi sekunder pada area radiasi. Jadi tidaklah benar kalau penderita yang menjalani terapi radiasi itu tidak boleh mandi. Namun yang benar adalah mungkin cara membersihkannya agak sedikit dimodifikasi supaya kulit tetap bersih, namun tidak terjadi trauma gesekan atau luka lecet pada kulit tersebut. Untuk mitos ketiga yang sering kita temui di pelayanan radioterapi adalah bahwa penderita yang sedang menjalani terapi radiasi tidak boleh dekat-dekat dengan anggota keluarga yang lain karena akan menyebarkan radiasi. Nah, itu saya tekankan bahwa itu tidak benar, karena radiasi hanya diberikan pada saat penderita berada di ruang terapi. Ketika penderita itu telah selesai diberikan terapi radiasi, otomatis radiasi yang dikeluarkan dari mesin itu sudah hilang, sudah berhenti. Yang terjadi dalam tubuh pasien adalah interaksi radiasi dengan seluler, dengan tingkat seluler. Jadi tidak menyebarkan radiasi ke orang sekitarnya. Jadi pada penderita yang sedang menjalani terapi radiasi, setelah menjalani terapi radiasi, setelah selesai dari ruang terapi, dapat berkumpul dengan keluarga seperti biasa tanpa perlu takut untuk apakah menyebarkan radiasi ke anggota keluarga yang lain atau ke anak kecil atau ke suami atau istrinya. Untuk mitos berikutnya yang sering kami temukan di pelayanan radioterapi adalah banyak penderita yang takut menjalani terapi radiasi karena banyak mendengar bahwa efek sampingnya sangatlah berat. Jadi mungkin yang bisa saya jelaskan, setiap tindakan medis pasti memiliki efek samping. Dan itu pasti sudah dijelaskan sebelum tindakan itu dilakukan. Untuk radioterapi sendiri, karena radioterapi bersifat lokal, jadi efek samping yang dapat terjadi pada saat terapi radiasi adalah sifatnya lokal, tergantung dari lokasi area radiasi tersebut. Misalkan, jika kita melakukan radiasi pada daerah panggul, kemungkinan efek samping yang terjadi adalah gangguan pencernaan, gangguan berkemih, namun tidak akan mengakibatkan kerontokan pada rambut kepala atau kesemutan pada jari-jari tangan. Demikian pula halnya jika kita melakukan area radiasinya pada daerah kepala leher, efek samping yang mungkin terjadi biasanya seperti adanya gangguan menelan, sariawan, tapi tidak akan menyebabkan ada gangguannya
pencernaan atau gangguan berkemih. Jadi efek samping pada radioterapi itu sifatnya lokal. Untuk menanggulangi efek samping yang berat, kita dari awal sudah wanti-wanti kepada penderita untuk tetap menjaga asupan makanan, karena dengan asupan makanan yang baik, protein yang cukup, efek samping radioterapi itu diharapkan akan jauh lebih ringan, sehingga kualitas hidup penderita selama menjalani terapi radiasi tidak jauh berkurang, dan terapi radiasi juga dapat berjalan sesuai dengan protokol yang sudah kami rencanakan. Jadi jangan khawatir, untuk efek samping dari awal kita sudah melakukan pencegahan dan sudah kita informasikan, dan apabila itu terjadi kita akan melakukan kontrol setiap 5 kali penyinaran, 5 kali radiasi. Jika ada efek samping, pasti kita akan segera lakukan tata laksana untuk mengobatinya. Nah, ini mitos yang belakangan ini sering kami dengar, yaitu terkait dengan adanya pandemi COVID-19. Banyak mengatakan bahwa pelayanan radioterapi di Rumah Sakit Sanglah itu dihentikan karena adanya pandemi. Memang seperti kita ketahui bahwa penderita kanker itu memiliki kecenderungan yang lebih rentan untuk terkena infeksi. Salah satunya adalah infeksi COVID-19. Namun, pelayanan kanker atau pengobatan kanker harus tetap berjalan. Untuk itu, kami di instalasi radioterapi Rumah Sakit Sanglah tetap melakukan pelayanan selama masa pandemi ini. Kita banyak melakukan beberapa tindakan pencegahan untuk dapat mencegah terjadinya penularan infeksi COVID di area kami, yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan. Penderita, pengantar, penunggu pasien wajib memakai masker, cuci tangan secara rutin, jumlah pengantar kita batasi maksimal 1 orang untuk penderita yang mobilisasinya bagus. Namun jika penderita itu menggunakan kursi roda atau tempat tidur, kita izinkan maksimal 2 orang. Kemudian kita lakukan screening penapisan jika ada penderita atau penunggu yang mengalami gejala-gejala infeksi saluran nafas. Kita pasti akan segera rujuk ke posko untuk dilakukan screening lebih lanjut. Kemudian kita juga di instalasi radioterapi Rumah Sakit Sanglah menggunakan sistem cluster penjadwalan. Jadi pasien kita tentukan jam-jamnya untuk mendapat terapi radiasi. Dengan hal tersebut kita harapkan bahwa kedatangan pasien bisa lebih kita kontrol dan mengurangi adanya kerumunan pada jam-jam, terutama jam-jam pagi, sehingga jarak tetap kita dapat selalu kita jaga. Dan juga kita selalu putarkan video edukasi sambil pasien menunggu antrian untuk mendapat terapi radiasi. Kita berikan edukasi mengenai kebersihan tangan, cara batuk, kemudian juga penggunaan masker yang benar. Jadi jangan khawatir, untuk pelayanan radioterapi selama pandemi ini tetap kita lakukan guna memastikan bahwa pasien-pasien kanker tetap mendapat pelayanan sesuai dengan protokol yang dianjurkan. Penderita yang memerlukan terapi radiasi itu dikonsulkan oleh dokter yang merawat, apakah itu dari bedah, dari kebidanan, atau dari bidang ilmu yang lain, ke poli radioterapi. Di poli radioterapi, penderita akan diperiksa oleh dokter spesialis onkologi radiasi untuk menentukan indikasi dan tujuan dari tindakan. Apabila indikasi dan tujuan dari tindakan sudah ditentukan, penderita dijadwalkan untuk dilakukan radioterapi. Dengan proses di awal dilakukan proses simulasi. Yang dimaksud dengan proses simulasi itu adalah kita mensimulasi penderita pada posisi yang kita inginkan dengan alat bantu tertentu untuk mendapat posisi yang stabil,
sehingga penderita ketika dilakukan atau diberikan terapi radiasi posisinya selalu sama setiap harinya. Untuk memastikan bahwa dosis yang diberikan kepada tumor atau sel kankernya maksimal dan dosis yang mengenai organ-organ sekitarnya minimal. Setelah dilakukan simulasi, dilakukan penghitungan, itu dilakukan oleh dokter spesialis onkologi radiasi bersama fisikawan medis yang sudah berpengalaman. Jadi dari perhitungan itu akan didapatkan sebaran dosis radiasi yang diinginkan. Yang kita harapkan sekali lagi adalah dosis yang maksimal pada target, pada sel kanker. Namun kita akan mencoba meminimalkan dosis pada organ-organ atau jaringan yang sehat. Setelah didapatkan planning radiasi yang optimal, penderita akan dilakukan proses verifikasi kedua oleh radiografer yang berpengalaman beserta dokter dan fisikawan medis. Verifikasi yang kedua ini juga memastikan sekali lagi bahwa posisinya selalu sama, tetap sama, dengan cara kita lakukan pengambilan gambar atau imaging secara radiologi kita ambil. Setelah kita pastikan bahwa target sudah mendapat dosis yang sesuai yang kita inginkan, baru radiasi kita berikan. Setelah itu radiasi akan diberikan setiap hari Senin sampai Jumat pada hari kerja dengan interval Sabtu dan Minggu untuk memberikan kesempatan pemulihan pada organ-organ lain yang terkena. Setiap 5 kali radiasi kita lakukan evaluasi, baik itu terhadap efek samping maupun dari hasil laboratorium penderita. Apabila laboratorium memenuhi syarat, radiasi kita akan lanjutkan ke 5 fraksi berikutnya. Begitu juga jika terdapat efek samping seperti yang telah saya sebutkan tadi, akan kita beri tata laksana di awal supaya penderita tidak terlalu terganggu dengan efek samping tersebut. Setelah metode radioterapi selesai, diberikan sesuai dengan dosis yang diresepkan oleh dokter spesialis onkologi radiasi, penderita akan kita evaluasi kembali untuk melihat efek samping akut dan evaluasi hasil terapi. Menurut dokternya apakah sudah terdapat evaluasi yang bagus atau masih memerlukan terapi radiasi, itu tergantung dari dokternya. Jika dirasakan cukup, baik evaluasi dari targetnya maupun evaluasi efek samping radiasi, penderita akan dirujuk kembali ke dokter yang pengirim. Untuk radioterapi sendiri, setelah menjalani terapi radiasi, itu penderita akan diminta datang lagi sekitar 3 bulan pasca radioterapi untuk sekali lagi kita lakukan evaluasi efek samping. Mungkin lebih ke efek samping yang lanjut, dan juga sekaligus kita evaluasi hasil terapi. Setelah itu penderita kembali kontrol ke dokter perujuk untuk tata laksana atau penegakan stadium lebih lanjut. Saat ini Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah telah memiliki 3 mesin teleterapi untuk pelayanan radioterapi, sehingga untuk Bapak atau Ibu yang memerlukan pelayanan radioterapi dan telah memiliki surat rujukan dari dokter yang merawat, silakan datang ke pelayanan radioterapi RSUP Sanglah Denpasar setiap hari Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 7.30 sampai pukul 16 WITA. Terima kasih atas atensinya. Salam sehat, sehat Indonesia.